Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing utama Profesor Insinyur Teti Hartatik, SPT, PhD, IPM. Yang terhormat, dosen pembimbing pendamping Dr. Insinyur Sigit Bintoro, MSc, IPM, Asian Engineering. Dan yang terhormat, Ibu Widya Asmarawati, SPT, MSc, sebagai dosen pengampu kelas seminar dan teman-teman yang berbahagia semua. Perkenankan, saya Faris Judan Fadilah untuk mempresentasikan seminar proposal dengan judul Identifikasi SNP GTF 9 pada kambing beligon. Adapun latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah peningkatan produktivitas kambing dapat dengan mengembangkan keunggulan reproduksinya. Keunggulan reproduksi kambing salah satunya adalah litter size yang tinggi. Ada beberapa jenis kambing yang memiliki sifat ini. Namun, pada penelitian ini menggunakan jenis kambing blikon. Kambing blikon mampu beranak 3 kali dalam 2 tahun dengan peluang kembar 2 yang tinggi. Kemampuan reproduksi pada masing-masing ternak berbeda, disebabkan gen yang mengontrol laju ovulasi dan dapat diwariskan ke keturunan selanjutnya. Hal ini menjadi dasar perbaikan genetik sifat reproduksi pada kambing menggunakan metode molekuler. Beberapa kandidat gen, salah satunya adalah GTF9, pada penelitian secara genetik molekuler yang telah dilakukan, didapatkan bahwa GTF9 memiliki efek besar saat ovulasi. Menurut penelitian Carolina et al. Tahun 2022, GTF9 berhubungan dengan sifat prolifik pada ternak betina dengan tipe kelahiran yaitu tunggal dan kembar. Peningkatan perkembangan folikel pada ovarium akan meningkatkan pematangan sehingga akan diperoleh ovulasi sel telur yang lebih banyak. Pada penelitian ini dilakukan pada bagian terminal yang mengalami polidianilasi dan mengalami overlapping dengan penelitian sebelumnya yaitu Khorinisa et al. Tahun 2022, yaitu primer GTF96 dan GTF3. Adanya polidianilasi pada bagian terminal dan adanya overlapping ini menjadikan dasar penelitian untuk mengidentifikasi SNP. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan SNP dan enzim proteksi terminal GTF9 pada kambing beligon dengan tipe kelahiran tunggal dan kembar dan mengkaji sebaran frekuensi alel dan genotype GTF9 pada kambing beligon menggunakan metode RFLP dengan tipe kelahiran tunggal dan kembar. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme SNP pada kambing beligon dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi penanda sifat ekonomis secara genetik untuk studi lebih lanjut serta untuk perbaikan genetik kambing beligon serta sebagai sumber referensi tambahan dan pengembangan terkait seleksi molekuler. Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan, yaitu pada penelitian Khorinisa et al. Tahun 2022, kambing beligon merupakan hasil persilangan kambing PE dengan kambing kacang dengan komposisi darah lebih dari 50%. Kambing jenis ini memiliki produktivitas yang lebih baik dari segi reproduksinya, yaitu litter size dengan nilai 1,74 dengan kisaran 1 hingga 2. Kinerja reproduksi ini dipengaruhi adanya genetik serta lingkungan. Sifat genetik dapat diturunkan ke turunan berikutnya sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Pada penelitian Elizer tahun 2020, peningkatan mutu genetik dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu genetika kuantitatif dan genetika molekuler, yaitu dengan mendeteksi kandidat gen potensial pada kambing. Seleksi molekuler merupakan salah satu teknologi yang mulai marak digunakan untuk mendeteksi keterkaitan antara fenotipik dan genotipik dari suatu profil lengkap DNA dari satu individu. Salah satu contoh seleksi molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi adalah SNP. Sifat produktivitas suatu ternak juga dapat berubah reproduksi. Pada penelitian Atta dan Rah di tahun 2013, sifat reproduksi ini dipengaruhi oleh perkembangan oosit. Secara alami, oosit akan menghasilkan suatu molekul protein yaitu GDF9. GDF9 diekspresikan pada oosit dan sel-sel granulosa sehingga dapat merangsang proliferasi dan mengatur fungsi sel kumulus pada masa preovulasi hingga terjadinya ovulasi. GTF9 terletak pada kromosom 7 yang terdiri atas 2 ekson dan 1 intron dengan panjang sekitar 5.644 base pair. Pada penelitian ini dilakukan pada bagian terminal yang dimulai dari ekson 2 yang mengalami polidianilasi. Polidianilasi adalah suatu peristiwa penambahan residu asam amino atau poli A. Nah, penambahan ini merupakan proses yang memberikan sinyal dari ujung akhir RNA
sehingga dapat menyebabkan mutasi dan mempengaruhi ekspresi reproduksi. Pada penjelasan sebelumnya, bahwa mengidentifikasi secara molekuler dapat dengan SNP. Pada penelitian Sretol et al. Tahun 2010, SNP adalah bentuk variasi materi genetik yang ditunjukkan oleh perbedaan nukleotida tunggal dan didapat secara berdasarkan sekuen. Pada penelitian hasil Cornusa et al. Tahun 2022 didapatkan hasil pada sekuen nomor 3850A A menjadi C dengan panjang 465 base pair dengan perubahan A dengan genotip AC. Pada penelitian Cornusa et al. Tahun 2022 juga menggunakan metode RFLP, yaitu merupakan metode PCR dengan mengidentifikasi fragmen DNA berdasarkan potongan enzim restriksi. Enzim restriksi dibagi menjadi dua, yaitu bulun A dan sticky N. Kemudian untuk enzim restriksi juga dapat mengenali dari sekuen yang pendek, yaitu sekuen polindromik. Nah, pada penelitian Cornusa et al. Tahun 2022 didapatkan hasil sekuen polindromik CGG yang dikenali oleh enzim restriksi MSPL pada posisi 3855A menjadi C. Untuk mengetahui alel dan genotip, dapat menggunakan hukum keseimbangan Hardy-Weinberg, yaitu frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan konstan apabila tanpa adanya perkawinan acak, tidak adanya mutasi, dan tidak adanya migrasi. Pada penelitian ini didapatkan keterangan empiris bahwa adanya SNP pada GTF9 dapat digunakan untuk mengidentifikasi keragaman genetik pada kambing Blikon. Penentuan SNP digunakan dalam dasar penentuan enzim restriksi yang akan dipakai. Enzim restriksi juga dapat digunakan untuk analisis genotyping menggunakan PCR FLP dan dapat digunakan untuk menghitung frekuensi alel dan genotip. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan September tahun 2022 bertempat di Laboratorium Genetika dan Pembelian Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sequencing telah dilakukan di LPPT UGM. Pada penelitian ini digunakan alat dan bahan yang terdapat di layar. Alat dan bahan yang digunakan untuk metode isolasi DNA, PCR, dan elektroforesis. Metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama ada desain primer dan optimasi PCR. Desain primer yang digunakan yaitu menggunakan studi literatur yang didapatkan bahwa ada 3 gene bank, yaitu IF 446168,2, IO 883989 dan KY 780296, dan kemudian disejajarkan dan menggunakan bioatit dan didapatkan SNP. Kemudian dilakukan desain primer dengan primer tree. Pada penelitian didapatkan 2 desain. Terus kemudian tahap selanjutnya digunakan yaitu pemesanan primer yang dilakukan di PT Genetika Science Indonesia. Terus kemudian ditunggu selama sebulan. Setelah itu dilakukan optimasi primer. Nah, pada penelitian didapatkan 4 kali optimasi dengan hanya yang satu yang berhasil, yaitu GTF9F dan GTF9R2. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan 30 ekor kambing Blikon berdasarkan tipe kelahiran tunggal dan kembar, serta ranking berat lahir yang belum pernah dilakukan analisis RFLP. Isolasi DNA dilakukan dengan isolasi DNA terdiri dari beberapa tahapan, yaitu lisis, binding, washing, dan tahap pelarutan DNA murni. Tahap selanjutnya yaitu amplifikasi dengan menggunakan 2 primer, yaitu yang telah didesain tercantum pada proposal, dan menggunakan penelitian Cornusa et al. Tahun 2022. Tahapan amplifikasi yaitu predenaturasi menggunakan suhu 94 derajat Celcius 5 menit, denaturasi 94 derajat 30 detik, annealing 56 derajat 1 menit, dan extension menggunakan suhu 72 derajat 30 detik, dan final extension 1 menit pada suhu 72 derajat Celcius. Kemudian untuk siklus yang digunakan adalah 35 kali. Produk PCR yang dilakukan elektroforesis dengan divisualisasikan menggunakan 1,5% gel agaros pewarna dengan menggunakan iridium bromide dan divisualisasikan di bawah sinar UV. Tahap selanjutnya yaitu pensejajaran sekuen dengan menggunakan bioedit versi 7.2.5. Tahap terakhir yaitu PCR FLP dengan menggunakan enzim restriksi berdasarkan penelitian Cornusa et al. Yaitu MSP1. Didapatkan hasil pemotongan MSP1 plus homozigot sebesar 306 pp dan 149 pp. Untuk MSP1 positif dan negatif heterozigot menghasilkan pita
456 BP, 306 BP, dan 149 BP. Terus setelah itu, setelah genotyping, berikutnya yaitu analisis data dengan menggunakan frekuensi alel dan genotip dengan hitungan Hardy-Weinberg dengan rumus yang tertera pada layar. Referensi yang digunakan dapat dilihat pada di bawah ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari seminar proposal saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan saat seminar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.